Di awal film terlihat sekelompok geng yang menaiki sebuah kapal. Geng tersebut diketuai oleh Shen Biao. Mereka hendak mengantarkan paket narkoba. Sesampainya mereka di daratan, ternyata mereka sudah diintai oleh para militer yang dipimpin oleh Kapten Yunlong. Dengan seragam dan senjata lengkap, para militer ini berusaha keras untuk menangkap geng tersebut. Pertempuran yang sengit pun terjadi di antara mereka. Para militer cukup kewalahan untuk menangkap gangster ini. Bahkan salah satu prajurit militer harus tewas setelah terkena tembakan. Kapten Yun pun tak tinggal diam. Dia terus mengejar para gangster ini. Namun sayang usahanya untuk menangkap ketua gangster akhirnya gagal setelah Shen Biao berhasil kabur dengan melompat ke laut. Dari kejadian tersebut, Kapten Yun ini dikenakan hukuman administrasi dan dipensiunkan. Hukuman ini bukan semata-mata karena dia gagal menangkap gangster itu, melainkan karena Kapten Yun telah melanggar perintah dan melakukan penyergapan tanpa izin. Beberapa minggu kemudian, terlihat seorang pria bernama Li Hong yang sedang mengikuti proses lelang di kegiatan amal. Dia melakukan penawaran tertinggi hingga membuat namanya dikenal sebagai orang yang dermawan di kota tersebut. Namun saat hendak pulang, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyerang Li dan hendak membunuhnya. Ia hampir saja mati dalam kejadian itu. Namun untungnya tiba-tiba Yunlong datang dan menyelamatkan nyawanya. Pertolongan tersebut sangat dihargai oleh Li, sehingga Li mengundangnya dan menawarkan pekerjaan. Tawaran Li tersebut langsung diterima oleh Yunlong, dan kini dia bekerja sebagai manajer di perusahaan Li. Lanjut pada malam harinya, di sini terungkap sedikit fakta jika Yunlong sengaja diberitakan pensiun agar dia bisa masuk satuan khusus untuk membongkar mafia narkoba yang dijalankan Li. Yunlong juga akan dibantu oleh seorang perempuan bernama Selin yang sudah lebih dulu masuk ke perusahaan Li. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang pesta, Shen Biao menyuruh anak buahnya untuk membunuh Yunlong di toilet. Untung saja dengan kemampuan yang dimilikinya, ia berhasil selamat, walaupun harus dirawat setelah terkena tusukan senjata tajam. Dari kejadian itu, Selin mengingatkan Yunlong untuk lebih berhati-hati. Namun pada malam harinya, ia secara diam-diam mencoba untuk menyelidiki isi gudang yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan narkoba. Di sana, Yunlong hampir saja ketahuan oleh penjaga gudang. Untungnya dia cepat keluar dan memberikan informasi ke polisi untuk melakukan penyergapan. Sayangnya pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba di gudang itu. Dari penyergapan yang terjadi membuat Li sangat marah. Ia mencurigai salah satu anak buahnya yang menjadi mata-mata polisi. Di sana Yunlong diminta untuk menghabisi pria yang dicurigainya. Pada keesokan harinya, Yunlong pergi ke rumah sahabatnya yang tewas pada saat pengintaian gangster di awal film. Ia pergi ditemani oleh Xiao. Di sana, Yunlong ini terlihat sedih sambil memberi sedikit uang untuk keluarga sahabatnya itu. Namun adik dari sahabatnya yang bernama Yan Er ini tidak menyukainya.
dan ia selalu menyalahkan Yunlong atas kematian kakaknya tersebut. 姑娘，走。这好汉不打上门客。燕儿，照顾好妈妈。 Setelah pulang, Yunlong bersama Selin pergi untuk menyelidiki sebuah mobil truk pendingin yang masuk ke gudang Shen Biao. Dengan hati-hati, mereka menyamar dan menyelinap masuk. Di saat itulah mereka melihat jika dalam gudang menjadi tempat produksi dan penyimpanan narkoba. Namun sialnya, penyamaran mereka diketahui. Hal itu membuat Yunlong dan Selin pun kabur. Mereka masuk ke dalam box mobil dan Shen Biao pun langsung mengejarnya. Karena supir mobil tersebut menggunakan earphone, dia menghiraukan panggilan masuk dari Shen Biao. Bahkan karena ulahnya, membuat mobil Shen Biao harus masuk ke jurang. 冷藏车，掉头追上去！ 我和徐丽就在冷藏车里，他们现在马上到。 Sampainya di tempat tujuan, mobil tersebut langsung dikepung. Untung saja Lucian sebagai inspektur polisi cepat datang dan membantu Yunlong. Sementara Selin, dia kabur menggunakan mobil. 机长，退后！ Selin memasuki kantor Li Hong dan mengumpulkan semua barang bukti. Namun lagi-lagi, sialnya Li Hong beserta anak buahnya keburu datang dan mengetahui perbuatannya. Sementara kembali lagi ke Yunlong yang terus mengejar dan menangkap Shen Biao. Mendengar informasi jika Selin diculik, Yunlong dan Lucian pun mengejar kapal yang membawa Selin. Setelah berhasil masuk ke kapal, terjadilah perkelahian dan saling tembak. Kejadian tersebut membuat Li Hong akhirnya ditangkap, sementara Shen Biao dia berhasil melepaskan diri dan kabur. Nah, ternyata Shen Biao ini menculik ibu dan adik sahabatnya Yunlong. Tak butuh waktu lama, Yunlong pun langsung mendatangi gudang Shen Biao dan terjadilah perkelahian. 你在哪儿？我要的东西。 Setelah Shen Biao tewas, masih ada lagi kejahatan. Ternyata, asisten Li Hong yang bernama Xiao ini ingin juga membunuh Yunlong dan menguasai perusahaan Li. Xiao menusuk Yunlong dengan pisau dan menyandra Yan-er beserta ibunya. 我就是马刀，我是不会伤害他们的。 Sebelum Xiao bertindak lebih jauh, pasukan polisi pun datang untuk membantu. Tapi sayangnya Yunlong masih terkena tembakan. Sementara itu, Xiao pun tewas ditembak polisi dan film pun selesai. Nah, itulah akhir cerita dari film Undercurrent tahun 2025 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terus support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.